Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Faizatur Rohmah, mahasiswi STIT Al-Fatah Siman Lamongan, Prodi PAI semester 7. Yang terhormat kepada Ibu Robiatul Adawiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Syekh Al-Qardawi beserta pemikiran di dalam pendidikan Islam. Sebelumnya, kita akan membahas tentang biografi Syekh Al-Qardawi. Syekh Al-Qardawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Qardawi Muhammad Yusuf Al-Qardawi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Softu Turab, Mesir. Beliau dibesarkan oleh keluarga yang sangat taat di dalam beragama. Pada beliau umur 2 tahun sudah menjadi yatim, kemudian diasuh oleh pamannya. Pada umur 10 tahun, Syekh Yusuf Al-Qardawi telah menghafalkan Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Ma'had Tanta selama 4 tahun. Lalu di Ma'had Sanawi dalam 5 tahun diselesaikan. Setelah itu meneruskan ke Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir dengan mengambil Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir hadis, dan dapat lulus dalam tahun 1953 dengan predikat terbaik. Yusuf Al-Qardawi ini dikenal sebagai ulama ijtihad modern dan juga menjadi ketua Al-Fatwa. Karya dari Syekh Al-Qardawi diantaranya adalah di bidang fikih dan usul fikih, ekonomi Islam, pengetahuan tentang Al-Quran dan Al-Sunnah, serta akidah Islam. Jadi banyak sekali karya-karya yang telah dihasilkan dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Di dalam bidang fikih dan usul fikih, Syekh Yusuf Al-Qardawi telah menulis 14 buku, baik fikih maupun usul fikih. Di antaranya yaitu Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, yaitu halal dan haram dalam Islam, Al-Ijtihad fi Al-Syariat Al-Islamiyah, ijtihad dalam syariat Islam, Fiqih Al-Syam, yaitu hukum tentang puasa, Fiqih At-Thaharah, hukum tentang bersuci, Fiqih Al-Ghina wa Al-Musiqa, yaitu hukum tentang nyanyian dan musik. Jadi di dalam fikih dan usul fikih ini banyak sekali ya karangan atau karya dari Syekh Yusuf Al-Qardawi yang jumlahnya sebanyak 14 buku. Terus yang kedua, di dalam ekonomi Islam, karya Al-Qardawi, Syekh Al-Qardawi antara lain Fikih Al-Amrani, Li Al-Amri Bil Aswiro, sistem jual beli Al-Murabah, dan banyak lainnya. Tentang pengetahuan Al-Quran dan Al-Sunnah,
Buku-bukunya beliau diantaranya adalah Al-Aql wa Al-Ilm fi Al-Quran, Akal dan Ilmu dalam Al-Quran, As-Sabru fi Al-Quran, Sabar dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Di dalam akidah Islam, Syekh Al-Qardawi menulis sekitar 4 buku. Di antaranya adalah Wujud Allah, Hakikat At-Tauhid, Imam bin Qadar. Selain itu, Al-Qardawi juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali dan Wanita Beriman dan Abu Hasan An-Nadwi. Metode pemikiran Yusuf Al-Qardawi. Dalam pemikiran Yusuf Al-Qardawi ini, beliau adalah seorang ulama yang kontemporer. Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardawi itu mengedepankan prinsip Al-Wasatiyah Al-Islamiyah, yaitu Islam pertengahan. Beliau tidak termasuk ulama yang di jalan keras, juga tidak termasuk ulama yang melakukan pembaharuan secara menyeluruh, artinya menghapus semua pemikiran dari ulama terdahulu. Tetapi beliau adalah mengedepankan Islam pertengahan, yakni tetap mengikuti pemikiran atau ulama yang terdahulu, tapi juga menerima perubahan yang sekarang. Jadi yang bermanfaat diambil, yang menurut beliau harus mengadakan pembaruan, beliau menerima pembaruan yang ada di masa yang sekarang ini. Pemikiran pertama yang ditangkap dalam Syekh Yusuf Al-Qardawi, corak pemikiran beliau dalam pemahaman fikih menggabungkan antara fikih dan hadis. Nah, corak pemikiran ini tidak lepas dari semua pemikiran karya-karya beliau. Dalam masalah ijtihad, Syekh Yusuf Al-Qardawi merupakan ulama yang kontemporer yang menyuarakan bahwa menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif. Jadi tidak serta-merta beliau itu taklid kepada ulama tapi tidak mengetahui asal-usul dalilnya. Beliau mengedepankan sumber yang pasti. Jadi tidak langsung mengambil sesuatu secara mentahnya, tapi mengambil, tapi dianalisis dalil yang pastinya, yang sahihnya, lalu beliau mengikutinya. Jika beliau tidak menemukan sumber yang sahih, maka beliau tidak serta-merta mengikutinya begitu saja. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam metode ijtihad memiliki beberapa prinsip. Di antaranya adalah tidak fanatik dan tidak taklid. Dimaksudkan di sini adalah tidaklah berbuat taklid kecuali orang fanatik atau orang bodoh. Maksudnya beliau mengikuti, seperti yang saya katakan tadi, mengikuti ulama yang terdahulu atau ulama yang sekarang, menghormati ulama yang sekarang, tidak serta-merta fanatik secara berlebihan, atau beliau taklid tapi mengambil dasar dan sumber yang sahih atau yang pastinya. Karena orang yang taklid tanpa mengerti adanya dalilnya itu seperti orang yang bodoh menurut beliau. Sikap yang beliau miliki ini adalah sikap yang mencapai derajat mujtahid yang tinggi. Seorang ulama independen dalam sikap ini mengikuti beberapa hal. Yang pertama,
tidak mengemukakan pendapat atau keputusan yang tidak adil, mampu melakukan tarjih. Tarjih itu adalah menguatkan di antara dalil-dalil untuk diikuti. Jadi di antara dalil-dalil itu beliau mampu memilih mana yang terkuat lalu diikuti. Mampu berijtihad secara parsial, yaitu ijtihad untuk menentukan masalah-masalah tertentu yang belum diputuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, terus kemudian prinsip beliau atau pemikiran beliau yang kedua adalah mempermudah dan tidak mempersulit. Jadi beliau ini adalah ulama yang sangat bijaksana, tidak serta-merta beliau itu keras, tidak mau mengikuti pembaharuan. Tapi beliau itu adalah ulama yang mau mengikuti pembaharuan, tetapi tidak menghilangkan keislaman, tidak menghilangkan ciri-ciri yang terdahulu. Lalu prinsip beliau yang mempermudah tidak mempersulit ini maksudnya adalah beliau itu tidak mempersulit sesuatu hal, tapi mempermudah. Contohnya seperti zaman sekarang ini, menggambarkan sikap hidup materialisme yang lebih dominan daripada spiritualisme, individualisme lebih dominan daripada kebersamaan atau sosialisme. Nah, sudah seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuannya dan meringankan daripada azimah atau keras atau lebih mempersulit, agar mereka makin gemar dalam menjalankan agama dan mengokohkan kakinya di jalan yang lurus. Jadi setiap ajaran-ajaran beliau itu mengandung pemahaman mempermudah seseorang untuk lebih mendalami agama, tidak ditekankan kepada kesulitan-kesulitan untuk para generasi sekarang untuk memahami agama. Tujuan beliau adalah agar para orang-orang pada zaman sekarang atau para ulama-ulama yang sekarang bisa mengikuti jalan beliau dengan menyenangkan dan dengan makin gemar, makin suka, makin makin bersemangat ya untuk berjalan di koridor pelajaran atau pemahaman agama. Berbicara dengan bahasa aktual. Prinsip beliau adalah yang ketiga, suka berbicara dengan bahasa yang aktual. Maksudnya adalah bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dicerna oleh masyarakat. Masyarakat penerima fatwa. Jadi beliau menghindari hal-hal yang sukar dimengerti di dalam memberikan fatwanya. Jadi beliau dalam memberikan fatwa itu lebih mengedepankan berbicara secara aktual atau yang lebih dimengerti. Nah, di sini beliau menerangkan seorang pemberi fatwa atau mufti harus memahami beberapa hal. Di antaranya adalah berbicara secara rasional dan tidak berlebihan. Yang kedua, tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti. Yang ketiga, menyebutkan hukum disertai hikmah dan sebab ketentuan hukumnya. Nah, jadi itu caranya seseorang pemberi fatwa, yaitu harus mempermudah berbicara secara rasional, mudah dimengerti tadi. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah yang sulit, yang
mudah dimengerti atau menghilangkan istilah-istilah yang sulit dimengerti. Terus yang ketiga menyebutkan hukum disertai hikmah dan sebab ketentuan hukumnya. Jadi sebab hukumnya ya disebutkan. Lalu prinsip beliau yang selanjutnya adalah berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi bisa dikatakan beliau ini adalah ulama yang sangat-sangat teliti, ulama yang sangat-sangat berhati-hati, karena beliau itu adalah berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi beliau tidak menyukai hal-hal yang tidak bermanfaat. Bersikap moderat antara memperlonggar dan memperkuat. Maksudnya adalah beliau itu tidak menginginkan masyarakatnya hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan juga tidak menginginkan masyarakat membekukan fatwa atau perkataan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu terdahulu sehingga tidak menerima pembaharuan. Jadi di sini beliau itu adalah ulama yang mengedepankan pertengahan, Islam pertengahan, yaitu tidak menginginkan masyarakat itu serta-merta mengikuti atau membekukan fatwa yang terdahulu dengan tidak menerima fatwa yang sekarang, yang pembaharuan sekarang, di era sekarang. Dan juga beliau tidak menginginkan masyarakat yang menerima, yang keseluruhan itu dirubah dengan menghilangkan fatwa-fatwa atau ciri-ciri yang terdahulu. Jadi beliau tetap mengikuti atau tetap memberikan ciri yang terdahulu dengan juga mengambil perubahan yang sekarang. Contohnya di dalam menyikapi hukum atau mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir itu adalah memberikan hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan. Seorang mufti dalam menjawab pertanyaan dituntut untuk memberikan keterangan dan penjelasan. Karena dengan begitu orang yang bodoh menjadi mengerti dan orang yang lupa menjadi sadar. Orang yang ragu menjadi mantap, orang yang membimbing menjadi yakin. Nah, jadi prinsip beliau ini adalah memberikan fatwa tentang keterangan dan penjelasan, bukan menghukumi. Ya, bukan menghukumi, tapi memberikan keterangan dan penjelasan. Seperti tadi dijelaskan bahwa beliau itu dalam karyanya selalu memberikan hikmah atau alasan sebabnya. Disertai fatwa beliau itu disertai hikmah dan alasan musababnya tadi. Di sini beliau menerangkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufti atau pemberi fatwa dalam memberikan keterangan dan penjelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fatwa tidak ada artinya jika tidak disertai dalil. Jadi, orang yang memberikan fatwa harus disertai dalil. Dalil itu adalah ya dalil yang harus bisa dipertanggungjawabkan alias dalil sahih. Menyebutkan hikmah dan sebab hukum. Terus yang ketiga, mengkomparasikan sikap dan pandangan Islam dengan sesuai yang di luar Islam. Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika hendak menjelaskan hukum yang dirasa aneh atau asing, karena mungkin hukum tersebut belum pernah didengar atau dimengerti oleh masyarakat. Jadi harus disertai dengan pendahuluan atau penjelasan tentang hukum tersebut. Memberikan alternatif lain untuk hukum yang diharamkan. Jadi beliau ciri-cirinya adalah mempermudah, tidak mempersulit tadi. Jadi di dalam memberikan fatwa, beliau itu memberikan alternatif lain
untuk hukum yang diharamkan. Maksudnya mungkin ada penjelasan-penjelasan dari para ulama, ada yang mengharamkan, ada juga ulama yang tidak mengharamkan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi beliau menerangkan secara keseluruhannya, menghubungkan sesuatu yang telah ditentukan dengan sesuatu yang lain dalam hukum Islam. Dengan demikian dapat dilihat secara jelas keadilan, kebaikan, dan keunggulan syariat Islam. Terus tidak wajib dijawab atas pertanyaan yang tidak ada urgensinya, maksudnya kepentingannya, tidak ada manfaatnya. Maka beliau menganggap pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Selain di atas, dalam pengambilan hadis yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi lebih mengunggulkan hadis yang mengandung ketentuan hukum yang meringankan daripada hadis yang mengandung ketentuan hukum yang memberatkan. Karena prinsip-prinsip hukum Islam adalah meringankan, bukan memberatkan. Jadi beliau itu di dalam mengambil sebuah hadis itu lebih mengambil atau dipilih hadis yang meringankan di antara hadis yang memberatkan, karena perbedaan ulama itu kan banyak sekali, ada yang memberatkan, ada yang meringankan, ada yang berbeda-beda ya. Jadi prinsip dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini dalam mengambil hadis itu adalah mengambil hadis yang meringankan, bukan hadis yang mempersulit. Jadi dalam presentasi kali ini bisa disimpulkan bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama yang sangat masyhur di kalangan ulama. Beliau itu dikenal sebagai pemberi fatwa yang sangat terkenal, masyhur, yang sangat bijaksana, ulama yang ijtihad, dan beliau itu menganut pemahaman meringankan, tidak memberatkan, Islamiyah, yaitu Islam pertengahan. Nah, cukup sampai di sini pembahasan atau presentasi saya tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apabila ada kesalahan, ada penjelasan atau kekurangan di dalam saya menjelaskan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.